Oke, saya seger banget. Atau kita ke alam Pak ya? Alam di mana Ki kita Kita sekarang? ada di Stone Garden Pak. Stone Garden. Stone itu Stone itu batu. Batu. ya. Garden Ini- itu taman. Jadi di sini mah bunganya batu. Batu. Kan bunga bang. Kita bisa belajar apa Ki dari batu? Batu itu kuat dalam diam. Iya. Meskipun diam, kuat. Kuat Pak ya. Seperti siapa Ki? Seperti saya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Saya juga kalau kena masalah diam Pak. Jadi kuat. Itu diantaranya. Kita akan ngobrol apa Ki sekarang? Kita nggak bakal ngobrol. Kalau waktu itu kita membahas tentang balik keseharian. Kita dulu pernah ngomong tentang sugar daddy. Sugar daddy. Ayah gula. Ayah ya. gula Pak ya. Sekarang kita akan ngomong surga daddy. Surga daddy. Ayah yang bisa nge-guide keluarganya ke surga. Wah, penting banget Pak. Asik di tempat gini, ya. Di Gunung Bebatuan kita bicara tentang surga. Surga. Karena Rasulullah pun nerima wahyu di mana? Di Gua Gua Hiro, Hiro. di Bebatuan, ya. Maka kita akan ngomong sekarang tentang seperti apa sih seorang ayah yang bisa membimbing keluarganya ke surga. Surga. Nah itu Pak, penting Tetap banget. di mana Ki? Kulkas. Kuliah ringkas. Ringkas versi ngatrok. Oke, satu-satunya kuliah. Yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Kualitas karena kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu. tapi pakai ilmu. Atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngatrok yuk. Kita lanjut Ki. Lanjut. Apa topik kita yang mau kita kaji itu tadi? Kita akan membahas tentang Surga Daddy. You Sugar Daddy? Sugar daddy. Enggak. Gitu. Jadi Ada pertanyaan apa Ki? jadi ada pertimpangan Pak Heeh. antara sugar daddy dan surga daddy. Surga daddy. Kalau sugar daddy itu lebih ke menyeleweng. Menyeleweng. Karena sukanya adek-adek gitu. Kalau surga daddy bagaimana sosok ayah, Adik-adik itu? sosok ayah yang bakal membimbing keluarganya masuk ke surga. Oke. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa bedanya antara sugar daddy dan surga daddy? Dulu Sugar Daddy itu sudah kita kaji dalam episode khusus ya. Tapi saya review kembali. Sugar Daddy itu kira-kira kalau diterjemahkan mah ayah gula lah ya. Gula Pak. Faktanya orang kaya raya ya yang punya keluarga, punya segalanya, hingga dengan kepemilikan segalanya ia leluasa untuk belanja atau beli apapun. Beli apapun Pak ya. Termasuk membeli hubungan asmara dan erotika dengan adik-adik manis, jijai pisan. Gelai. Atau yang lazim disebut dengan sugar baby. Sugar daddy itu sesungguhnya tipe suami yang setia Ki. Setia itu selingkuh tiada akhir. Bukan setiap tikungan ada Pak. Itu setiawan. Setiawan. Setiap tikungan ada wanitanya. Gitu. Nah, di fantasi dia itu bahwa selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Gitu. Jadi terus dia selingkuh asal keluarga utuh, tapi sayangnya faktanya bukan utuh malah rapuh. Jadi ginilah, sugar daddy itu adalah seorang suami yang fokus hidupnya itu untuk kesenangan di duniawi. Gitu. Mungkin dia berpikiran yang penting mah keluarga saya utuh gitu ya Pak. Betul, nggak apa-apa kita selingkuh, yang penting keluarga utuh awalnya. Awalnya, tapi dari situ bencana yang ada ya. Viral. Viral. Nah, lalu apa Pak kalau surga daddy ini Pak? Nah, sementara surga daddy adalah seorang ayah yang memiliki visi ukhrawi. Visinya bukan duniawi. Terkait kesetiaan pada pasangannya, cinta pada istrinya, ia kawal dari kenal hingga halal. Ya. Tidak hanya itu, ia pun mengkawal cinta pada istrinya dari halal menuju ajal. Jadi seorang surga daddy itu adalah orang yang mengawal cintanya dari kenal hingga halal dan terus ia kawal dari halal hingga ajal. Hingga tidak ada yang bisa memisahkan cinta dia dengan istrinya. Meskipun datang anak cantik dari manapun, dia tidak terganggu dan tidak terpengaruhi. Gitu. Ia terus kecintaannya ia berikan kepada istrinya. Meski istrinya nyebelin, istrinya rewel, istrinya bawel, istrinya bimoli, bibirnya monyong 50 cm, berbi, nyejeber, nyekebi, apapun yang terjadi, ia tetap cinta pada istrinya.
Gitu. Seperti itu. Jadi surga Dedi itu hidupnya seia sekata, seiring sejalan, ia tidak tergoda oleh kecantikan wanita manapun, meski sangat banyak wanita yang menggodanya. Karena bagi dia, istrinya itu adalah belahan jiwanya. Iya. Sebab kalau kita menyakiti belahan jiwa sama dengan menyakiti separuh jiwa kita. Jadi surga Dedi itu seorang ayah yang punya visinya ukhrawi. Akhirat tidak duniawi. Mantap Pak Haji lah. Mantap. Anda visinya apa? Kalau menikah duniawi atau ukhrawi? Kalau saya visinya berkembang biak. Visinya berkembang biak. Parah. Nah, Pak, visi utama dari surga Dedi ini apa, Pak? Visi utamanya pertama, bagi keluarga ya. Surga Dedi itu keluarga adalah area tempat kerjasama dan sama-sama kerja. Ya. Keluarga adalah area tempat tempat karya bersama dan sama-sama berkarya. Ya. Keluarga itu adalah tempat untuk doa bersama dan sama-sama berdoa. Begini Ki, jadi visi surga Dedi itu jika berkumpul dengan istrinya, dia bekerja sama. Jika misah jauh karena satu dan lain hal, sama-sama bekerja. Jadi ngumpul bekerja sama lah kalau lagi di rumah. Ya. Jauh nggak apa-apa karena nggak mungkin selamanya kita ngumpul kayak bekicot habis kawinan. Ya. Suatu saat kita akan berpisah. Nggak apa-apa berpisah. Yang penting sama-sama bekerja. Ya. Jika kumpul bekerja sama, jika berjauhan sama-sama bekerja. Jika kumpul sama-sama berkarya, jika berpisah nggak apa-apa gitu ya. Jika kumpul berkarya bersama lah ya, bikin kemudian anak, ya. bikin anak kan juga termasuk ya. Tapi itu. kalau jauh juga sama-sama berkarya. Atau begini, surga Dedi itu jika kumpul dengan keluarganya, dia doa bersama. Tapi jika jauh dengan istrinya, sama-sama berdoa. Gitu. Saya sering kali ninggalin istri saya jauh. Kalau ngumpul, saya sering kali doa bersama dengan anak dan istri. Tapi kalau pisah dengan anak dan istri nggak apa-apa, karena suatu saat kan tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya harus jauhan. Nggak apa-apa, asal sama-sama berdoa. Itu surga Dedi. Visi yang kedua, dalam hidup surga Dedi itu, hidup adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada keluarga meski bukan yang termahal. Jadi Contohnya seorang suami itu, dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada istrinya meskipun bukan sesuatu yang termahal. Istrinya itu adalah tempat memberikan sesuatu yang terindah meskipun bukan yang termewah. Gitu. Surga Dedi itu adalah seorang ayah hidupnya dicurahkan untuk mencintai istrinya meski mungkin sekali-kali istrinya tidak mencintainya. Iya. Gitu. Jadi seorang ayah yang punya visi surga itu hidupnya itu saya ingin ngasih yang terbaik pada istri meskipun bukan yang termahal. Contohnya apa? Saya balik nanya. Saya suka mungkin donat madu yang kita bawa pulang kerja untuk istri itu yang terbaik. Ya, betul, Pak. Itu bukan yang termahal. Kenapa nggak bawa pizza misalnya? Gitu. Pakaian atau baju yang kita belikan pada istri yang terbaik sesuai kemampuan kita, meskipun mungkin yang termahal misalnya ya. Kita ngasih misalnya sama istri cincin tertentu yang terindah, tapi meski bukan yang termewah. Artinya kita ngasih sesuatu yang terbaik berdasarkan kemampuan kita. Kemudian berikutnya Ki, visi utama dari surga Dedi itu adalah surga adalah tempat reunian keluarga, sahabat dan koleha. Jadi surga Dedi itu visinya kumpul dengan anak istri bukan hanya di dunia, bukan hanya di rumah kita yang sempit di dunia ini, tapi kita ingin berkumpul di surga nanti. Seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang ketika saya jauh, istri jauh, ini anak nih, mulai curhat. Seperti itu kenyataannya. Ketika saya sedang kerja fokus, tiba-tiba buyar. Karena mikirin yang di rumah bagaimana. Tapi seharusnya kita kerjasama ya, coy. Benar nggak? Sama-sama bekerja ya. Kerjasama, oke. Kerjasama harusnya. Walaupun kita jauh tapi kita tetap kerjasama. Kerjasama. Seperti itu. Meskipun kita jauh tetap sama-sama berdoa. Ya. Meski tidak doa bersama tapi sama-sama berdoa. Ya. Oke. Intinya agar istri kita diam enak di rumah dan ini sebelum pergi kasihlah uang. Oke Pak, kan kalau ini kita suka berpikir Pak, apakah nanti kita akan bareng keluarga kita juga nggak nanti ketika di surga nanti? Nah, kadang-kadang kita suka berpikir itu tuh Pak. Saya suka pertanyaan itu. Allah sudah ngasih penjelasan di Ar-Ra'd ayat 23. Kata Allah begini, Jannatu Adnin, surga Aden.
yang indahnya tiada terperi, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Waman sholaha yadkhulunaha. Waman sholah, masuk ke dalam surga adan itu orang soleh. Di surga itu orang soleh tidak sendirian. Dia disertai min abaihim, dengan ayahnya, dengan bundanya, wa ajwajihim, dengan istri atau pasangannya. Tidak hanya itu, wa durriyatihim, dengan keturunannya. Jadi kata ayat ini, iki kamu bisa kumpul nanti di surga kalau soleh dengan bapak dan ibu kamu. Bakal kumpul di surga dengan istri kamu, bakal kumpul di surga dengan anak kamu. Ini jaminan Allah kalau soleh, gitu. Iya. Maka sampai disebut ayat ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setiap malaikat masuk ke surga adan itu dari setiap pintu. Apa yang disampaikan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat untuk kamu iki, selamat untuk kamu misalnya istri iki, kata malaikat, inilah hadiah dari Allah karena kesabaran kamu dalam menjalankan kesolehan. Jadi di surga nanti kita tuh bisa kumpul bersama keluarga. Kita bisa berkumpul dengan koleha kita. Syaratnya harus soleh. Visi kita lah, hidup ini adalah visi surgawi. Bahkan disebut juga ini di Quran surah An-Nisa ayat 69, An-Nisa ini, An-Nisa ya, 69. Jangan bawa Nisa yang lain. Kata Allah kan begini. Oke. Aku jadi gelai ya. Gelai. Kan kata Allah gini, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, di surga nanti dia akan dikumpulkan bukan hanya dengan ayah bundanya, bukan hanya dengan istrinya, bukan hanya dengan keturunannya, tapi akan dikumpulkan, ditetanggakan oleh Allah dengan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapa? Tadi saya sampaikan, minan nabiyyin. Kita akan bertetangga dengan para nabi di surga nanti. Wasiddiqin, kita akan bertetangga dengan orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Kata Allah di sini wasuhada, juga akan bertetangga dengan para pahlawan yang mati syahid. Wassolihin, dan kita pun akan bertetangga dengan orang soleh yang lain. Jadi singkatnya kita itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Syaratnya man sholah, harus soleh. Teman, Pak, ya, saya menyebut soleh itu ya surga daddy. Jadi seorang ayah yang punya visi surgawi. Gitu. Jadi dunia ini adalah tempat dia ikhtiar supaya dia bisa bernasib baik nanti di surga. Jadi ia kawal keluarganya dari mulai hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Seperti itu. Surga daddy itu. Siap jadi surga daddy. Siap. Cuma tapi godaannya banyak ya kadang-kadang gitu. Walaupun bukan godaan wanita Pak ya. Godaan yang lain gitu. Nggak apa-apa, memang godaan wanita juga nggak apa-apa. Ya. Silakan banyak wanita yang menggoda, asal kiranya tidak tergoda, nggak apa-apa. Seperti itu. Tidak, bukan itulah. Oke, berikutnya Pak, seperti apa sih ciri-ciri surga daddy itu Pak? Yang pertama ya, seorang ayah yang punya visi surgawi itu, dia itu punya rasa cinta dan hormat terhadap agama. Jadi konstruksi rumah tangganya adalah bangunan agama. Ya, mau nggak mau, karena bicara surga kan adalah bicara agama. Ketika kita ingin masuk surga, pintu yang harus kita dekati adalah agama. Iya, betul Pak. Karena itu kan kata Rasulullah begini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki kebaikan, maka Allah akan luaskan pemahaman dia tentang agama. Jadi seorang surga daddy itu punya kecintaan terhadap agama. Dia bekerja di korporat yang ada judul agama. Rumah Jakarta misalnya ya. Itu sudah menjadi syarat dia bisa mendapatkan surga. Inspiratif. Jadi surga daddy itu orang yang punya kecintaan pada agama, dia berpihak pada agama, dalam bahasa lain dia menolong agama. Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 2, kata Allah gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian cinta pada agama Allah, gimana? Yang surlakum, maka Allah akan menolong kalian. Kemudian wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi kecintaan kita pada agama akan membuat agama menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita di muka bumi ini. Jadi ciri pertama dari seorang surga daddy adalah punya kecintaan terhadap agama. Itu Ki, kamu sudah cinta pada agama? Sudah Pak. Insya Allah. Cuma ya mungkin ibadahnya saya masih ini Pak, proses lah. Proses insya Allah ya. Sama saya juga. Ibadah mah goreng lah kebalik. Sebatas kantor ya. Iya, sebatas kantor dan Oke, kita lanjut ya. Nah Pak, selain cinta agama, ciri-ciri sugar daddy ini apa Pak?
ciri sugar daddy itu selain cinta agama, begini. Kan bicara cinta agama, bicara iman. Nah, begini. Iman profil seorang surga daddy itu, imannya steril dari sifat-sifat tercela. Karena banyak yang orang jubahnya iman tuh. Ya, betul, Pak. Orang grup musiknya religi tuh. Tapi imannya tercampur, terkontaminasi oleh perilaku-perilaku tercela. Ini di Quran surah Al-An'am ayat 82 kata Allah begini nih. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin. Kemudian dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kefasikan, tidak mencampurkan keimanannya dengan kemunafikan, tidak mencampurkan keimanannya dengan kemubaziran, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan dan kekufuran. Janji Allah apa? Ulaika lahumul amnu, maka dia akan hidup damai, tenang, tentram, adem, ayem, genah, merenah, tumaninah gitu. Tidak hanya itu, lahum muhtadun, dan mereka pun hidupnya akan dinaungi oleh hidayah Allah. Jadi kecintaan kita pada agama itu harus steril keimanan kita dari campur aduk sifat-sifat tercela seperti itu. Sebab kadang ada orang yang gini, ingin tenar pakai jubah agama. Ya. Gitu, tetapi di dalamnya agama ia komodifikasi. Gitu, imannya dicampur adukan. Ini bukan tipologi ayah yang akan bisa menghantarkan ke surga. Ucapannya memang ucapan agama gitu. Kadang-kadang kan itu ya. Lirik musiknya agama gitu, tapi terkontaminasi oleh sifat-sifat tercela. Jadi singkatnya gini. Seorang surga daddy itu imannya steril dari perilaku tercela. Karena steril dari perilaku tercela, cinta pada istrinya pun steril dari sifat-sifat tercela itu. Ia cinta pada istrinya tidak dicampur adukan dengan kedoliman, kemunafikan, kefasikan. Hingga kadang kita di depan istri juga gitu menyampaikan sayang di tukang manjir, kumaha. Tak ada yang seperti itu. Orang surga daddy nggak seperti itu. Stalking Install Tinder. Ome TV. Tidak akan seperti itu ya. Orang yang surga daddy itu imannya steril dari sifat-sifat tercela. Tuh ciri kedua, Ki. Iya. Pergi keluar kota, pijat dulu. Banyak coy. Pakai uang perdin. Padahal itu uang untuk istri padahal kan. Dia pakai pijat sama cewek lain. Itu adalah tipe orang yang dolim pada istrinya. Kalau orang yang setia pada istrinya, seorang surga daddy itu, uang itu tidak akan dipakai nggak benar, tapi pasti dititipkan pada istrinya. Seperti itu. Ya, godaan, realita dan godaan seperti itu. Duniawi. Tapi mudah-mudahan para ayah-ayah di rumah, Pak ya. Ya. Semoga berpikir sekarang pada surga gitu. Saya tersentuh banget. Ya jangan malu, ya jangan malu. Pak, ciri surga daddy yang lain itu apa, Pak? Oke, kata Allah kan di Al-Ra 221, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Seorang surga daddy itu adalah mereka yang menyambungkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa? Silaturahim. Seorang suami yang visi surgawi itu kata Allah dia akan menjaga silaturahim. Dengan siapa? Silaturahim dengan orang tua kita. Dan yang terpenting silaturahim dengan mertua. Sebab ada orang yang baik dia dengan orang tuanya tapi dengan mertuanya tidak baik. Nggak akan dikumpulkan di surga itu. Sama dengan memutuskan silaturahim. Kan kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi seorang surga daddy itu, dia akan mempererat tali silaturahim dengan keluarganya apapun yang terjadi. Gitu. Boleh jadi misalnya mertua benci pada kita, tapi kita tidak benci, kita akan terus sambung silaturahim. Gitu. Itu ya, Pak. Bukan menghindar, Pak ya. Bukan menghindar, tapi terus ya jalin silaturahim. Nggak apa-apa, ada niat kita untuk mendekati mertua kita misalnya karena pada awalnya tidak setuju dengan pernikahan kita. Walaupun dicaci awalnya. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, disebutlah dengan ras dan lain sebagainya ya. Tapi dia terus dekati terus untuk silaturahim. Itu sosok seorang suami calon ahli surga. Di sisi lain, Ki, kalau banyak silaturahim, ini kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, pereratlah silaturahim. Gitu. Dengan silaturahim, maka rezeki kita akan bertambah dan umur kita akan berkah.
Gitu. Seperti itu. Kamu jangan putus silaturahmi dengan mertua, Iya. jangan putus silaturahmi dengan orang tua dan dengan keluarga kita. Kan kadang pernikahan menjadi momentum, malah pernikahan jadi satu momentum yang memutuskan tadi silaturahim kita dengan orang tua. Karena kita sibuk ngurus anak dan istri. Anak dan istri harus kita urus, tapi dengan orang tua nggak boleh lupa. Apalagi dengan mertua. Kenapa harus baik dengan mertua? Mertua yang ngasih istri. Iya. Kita ngedidik itu udah sukses, udah dewasa, harusnya dinikmati oleh orang tuanya, malah direbut oleh kita. Coba bayangkan, kan itu harus berbakti kita pada mereka. Jangan mau enaknya aja, coy. Jangan main enaknya aja, orang tuanya repot ngurus dari bayi, dari kecil. Seperti itu. Jangan Karena kita juga bakal seperti itu, Pak, nantinya. Bakal seperti itu. Bakal seperti itu. Kalau Jadi, kita sekarang benci sama mertua, jangan salahkan nanti kalau menantu kita benci pada kita. nah, itu. Itu Hukum aja. karma, coy. Kalau kita baik pada mertua, nanti menantu kita akan sangat baik pada kita. Kan kata Allah itu in ahsantum li anfusikum. Kita benci pada mertua, nyinyir pada mertua, tunggu nanti menantu kita akan nyinyir dan benci pada kita. Jangan. saat juga akan jadi mertua. Sebentar lagi jadi mertua, nggak terasa hidup itu. Jangan sampai, coy. Aduh, gak tenang hidup, coy, kalau gitu. Nah, Pak, selain itu, Pak, indikasi dari surga Dedi ini yang lainnya apa, Pak? Oke, tadi jaga silaturahim. Iya. Seorang suami yang pisih surgawi, yang kita sebut dengan surga Dedi itu adalah wayah sauna rabbahum. Jadi seorang suami yang besar rasa takutnya pada Allah. Nah, itu, Pak. Dia tidak takut pada istrinya, yang takut adalah Allah. Gitu. Jadi ketika kita takut pada Allah, kenapa harus takut misalnya pada Allah? Bukan kalau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Takut di sini, takut ketika kita akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan ketika istri kita tidak ada. Iya. Kenapa? Pahami, meski istri kita tidak ada, Allah itu kan ada. Allah itu kan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tahu ketika istri perjalanan dinas keluar, apa yang dilakukan oleh Iki. Allah tahu. Gitu. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyertai kalian di mana saja dan kapan saja. Di tempat ini kita syuting itu ada Allah. Maka kita harus malu kepada Allah ketika ingin melakukan penyimpangan dan penyelewengan di tempat ini. Tidak hanya itu, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, fi sudurikum. Apa setiap niat dan setiap niat, setiap motivasi apapun yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Bahkan tidak hanya itu, Allah itu kan punya dua kamera basoriahnya, punya CCTV-nya. Siapa? Raqib dan Atid. Yang mencatat setiap amal baik dan jelek buruk, kita. ya. Jadi gini, kenapa seorang surga Dedi takut kepada Allah? Takutnya di sini ketika akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Takut itu ketika selingkuh. Bisa jadi orang lain tidak tahu ya, misalnya. Udah kita akalin kamarnya beda tapi ada connecting door. Iya. Nah. Kenapa memanfaatkan connecting door? Dia tidak iman bahwa Allah tuh ngelihat. Padahal Allah ada gitu. Allah ada. Jadi kalau kita sadar bahwa Allah itu ada, kita tidak akan main connecting dooran kayak gitu. Iya, betul. Ya, ketika kita tahu bahwa Allah itu menyertai kita, kita tidak akan menyeleweng karena takut kita pada Allah. Jadi seorang ayah calon surga itu yang punya pici surgawi itu, meskipun istrinya tidak tahu, tapi ia tahu bahwa Allah mengetahuinya. Gitu. Meskipun istrinya tidak melihat ketika akan melakukan penyelewengan, bisa aja karena istri tidak ada, tapi Allah melihat kita. Itu. Ya. Itu Ki, harus takut sama Allah. Takut sama istri itu bukan takut pada istrinya, takut ketika kita akan menyimpang dan menyeleweng selingkuh pada istri. Kenapa? Bisa saja istri tidak tahu, tapi Allah Tahu. Gitu. Gitu, Yan. Connecting door, hati-hati. Connecting door. Takut sama Pak Haji. Pak, kalau saya simpulkan ya Pak ya, sosok surga Dedi ini ya Rasulullah. Oke. Pintar kamu juga ya kuliah di UIN. Ini udah ada pertanyaannya. Sosok ideal atau role model dari surga Dedi itu adalah Rasulullah. Ya. Begini, setiap anak kita kan diperintah oleh Islam untuk laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk apa? Mensuri tauladani Rasulullah. Ya. Rasulullah itu suami teladan. Tidak seperti kamu teladannya telat makan edan gitu ya. Teladan Rasulullah itu. Nah, anak kita itu kan ketika disuruh untuk mencontoh Rasulullah, seringkali kan kesulitan. Ya.
Nih, Bren, Bio, Ripan, Rian, anak kita ketika ingin menjadi seperti Rasulullah, dia kesulitan. Apa kesulitannya? Harus baca sejarah, harus kuliah dulu, harus sekolah dulu, mas antren dulu, sulit anak kita. Tapi ketika ayahnya di rumah berperilaku kepribadian Rasuli, kepribadiannya seperti Rasulullah, sidik, amanah, fatonah, tablik, diinternalisasikan jadi pribadi dirinya, nanti anak kita tidak akan sulit mencari Rasulullah. Kenapa? Sebab sosok Rasulullah sudah diinternalisasikan pada diri ayahnya. Luar biasa. Jadi nggak susah anak kita mencari Rasulullah. Kan banyak nih anak yang tidak sekolah, anak yang tidak mondok, anak yang pendidikannya tidak tinggi, tapi orang tuanya mempraktekkan akhlak Nabi. Anak kita meski tidak sekolah tapi seperti perilaku Nabi. Iya, betul Pak. Kenapa? Anak itu mungkin bukan pendengar yang baik. Tanya ke Bio. Iya. Tanya ke Bio. Anak kita itu bukan pendengar yang baik, tapi anak kita adalah peniru yang baik. Peniru yang baik itu Pak. Peniru anak kita seringkali gagal mendengar kita ngomong, tapi dia tidak pernah gagal menyontek ayahnya. Maka kalau anak kamu ingin soleh, ya solehlah diri kamu. Seperti itu. Jangan berperilaku seperti binatang di rumah. Karena banyak Pak, maksudnya kadang-kadang ya maksudnya perilakunya kasar gitu. Kasar seperti itu pada istri dan lain-lain. Karena itu ditiru oleh anak Pak. Ditiru oleh anak. Perkataannya kasar ditiru oleh anak seperti itu. Maka surga Dedi itu dia yang menginternalisasi pribadi Rasulullah hingga anaknya tidak sulit mencari sosok Rasulullah sebab dia gampang bisa temui di ayahnya sendiri. Iya. Karena cinta, apalagi perempuan ya, cinta pertamanya itu pada ayahnya mungkin Pak. Betul. Seperti itu gitu. Nah, seperti itu, Bren. Ya, oke. Lanjut. Maksud Pak, bisakah saya tambahkan kalau indikasi surga Dedi itu adalah seorang suami yang konsen menjaga keluarganya dari api neraka? Nah, betul. Ini, Pak. Pada kesimpulannya, surga Dedi itu adalah seorang suami yang konsen menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Ya. Kan kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Di At-Tahrim ayat 6. Wahai orang suami-suami yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi surga Dedi itu seorang ayah yang punya visi menyelamatkan keluarganya dari sentuhan api neraka. Tapi kadang-kadang suka takut Pak. Takut kenapa? Iya, kadang-kadang gimana gitu takutnya teh. Gimana bisa nggak gitu bisa semuanya bisa kadang-kadang sangat seperti itu gitu kadang-kadang ada. Kenapa saya menyimpulkan kamu bisa? Satu, kamu kan santri Sunan Gunung Jati. Oh iya betul. Satu, yang kedua sekarang bekerja juga di rumah zakat kan. Iklan, wah itu surgawi semua. Inspiratif, TV-nya Inspira. Oke. Kontennya kulkas. Kulkas. Insyaallah mirip saya. Wah ini Pak, pertanyaan terakhir nih, kesimpulan dari bahasan kita tentang surga Dedi ini Pak, gimana Pak? Kesimpulan kita, surga Dedi itu ya adalah seorang ayah yang punya visi mengawal ikatan cinta dengan pasangannya, dengan istrinya, dari kenal hingga halal dan dari halal hingga ajal. Istrinya harus ia jaga hingga ajal. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dengan istrinya kecuali ajal atau kematian. Tidak akan dipisahkan dengan kehadiran anak-anak cantik, anak-anak manis gitu. Greget apapun dia menggoda, tidak akan tergoda oleh itu. Surga Dedi adalah seorang ayah yang mempunyai orientasi menjaga kebersamaan tidak hanya di dunia tetapi bersama sampai di surga. Bagi seorang surga Dedi, surga adalah tempat reunian dengan keluarga, tempat reunian dengan sahabat, dan tempat reunian dengan orang-orang yang kita cintai. Oke, mudah-mudahan kita tidak hanya kumpul di dunia ini tapi bisa kumpul di surganya nanti. Oke. Langsung tutup coy. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Tapi kayak gini, jawaban atas pertanyaan kita tadi jangan dianggap yang paling benar. Ya. Tanya kembali pada narasumber yang lain karena wawasan Islam itu begitu luas. Kalau kita di mana Ki? Kalau kita di Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wah yo, Kulkas ngatrok yuk. Kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.